الحمد لله الذي حق حمده وشكر الله حق شكره وجهاد في سبيل الله حق جهاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita kembali mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan serta keistiqomahan di dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah wa uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti, sebagai contoh dalam kehidupan kita, baik secara individu, contoh secara berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Maka oleh karenanya sepantasnya kita senantiasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti segala ajaran Rasulullah SAW. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, pada hari ini khatib ingin menyampaikan ada 6 nasihat ulama menghadapi bagaimana kita sebagai muslim menghadapi sebuah musibah atau bencana yang namanya virus corona. Kami ingin sampaikan ringkasan nasihat ulama berasal dari kota Madinah Al-Munawwarah, kota di mana Rasulullah SAW diwafatkan dan juga dikuburkan.
yaitu salah seorang ulama yang bernama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, bahwasanya beliau mengatakan ada 6 hal yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai orang-orang yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi virus corona ataupun bencana-bencana yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beliau mengatakan yang pertama, al-wajib ala kulli muslimin ay yakuna fi ahwalihi kulliha mu'tasiman bi rabbih jalla wa ala, mutawakkilan alaihi mu'taqidan anna al-umura kullaha bi yadihi. Bahwa wajib setiap muslim dalam semua kondisinya untuk selalu bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Tinggi. Bertakwalah kepadanya dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ataupun yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa manusia kecuali itu merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Maka oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kita sebagai muslim, kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib meyakini bahwa segala musibah, segala bencana yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dan segala musibah yang menimpa kalian, kata Allah, adalah disebabkan karena perbuatan tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian dari kesalahan kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan kepada kita berulang-ulang kali. Allah memberikan kepada kita kesempatan agar kita senantiasa mengingat dan kemudian memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Karena bisa saja musibah atau bencana yang menimpa negeri kita, menimpa keluarga kita, bangsa kita, bahkan menimpa diri kita sendiri, itu merupakan mungkin barangkali karena perbuatan daripada dosa-dosa kita itu sendiri. Nauzubillah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Katakanlah, siapakah yang dapat memberikan perlindungan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat atasmu. Maka segala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun segala rahmat ataupun kebaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semuanya tergantung kepada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika ini, saat ini. Maka oleh karena itu juga Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ungkapannya, "Ma nuzila bala'un illa bidzambin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah tersebut melainkan karena dosa-dosa kita sendiri. Maka oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang ataupun terangkat kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara bagaimana kita menjauhkan diri kita dari bala, mara bahaya, bencana serta virus corona, semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innal wajib ala kulli muslimin an yahfazallah jalla wa ala bihifzi ta'atihi imtithalan li awamiri wa ijtinaban lin nawahi. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah,
yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita lakukan jamaah yang berbahagia, bahwa kita sebagai muslim wajib menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka." Rasulullah SAW katakan, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendampingi, akan menolong, akan memberikan pertolongan kepadamu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kami ringkas saja bahwasanya sesungguhnya syariat Islam mengajarkan untuk kembali, untuk mengambil sebab-sebab pencegahan sebelum sakit dan berobat ketika kita mendapatkan sakit ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidaklah menafikan bahwa kita ketika kita mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap bertawakal kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita, menimpa jasad kita, menimpa keluarga kita, sanak famili kita, bangsa kita, bahkan menimpa umat manusia, semuanya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah anal wajib ala kulli muslimin alla yunsaqa ma'isya'ati kadhibah, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai berita-berita hoax yang beredar. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, bahwasanya banyak berita-berita yang beredar di media sosial, WhatsApp dan lain-lainnya. Itu merupakan hal yang sangat penting, harus kita teliti kebenarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka hendaklah periksa kebenaran berita yang dia bawa. Maka oleh karena itu, bahwasanya suatu musibah yang sangat besar yang terjadi di antara umat Islam adalah berita-berita hoax. Di dalam surah yang lain dikatakan, dalam surah An-Nur, banyak sekali dibahas tentang bagaimana kita meneliti dan mewaspadai beredarnya berita-berita bohong ataupun berita-berita hoax yang akan menghancurkan agama kita, bahkan bangsa kita. Yang kelima, annal masa'ib allati tusibal muslim su'an fi sihhatihi aw fi ahlihi wa waladihi aw fi malihi wa tijaratihi aw nahwi dzalik ila akhir. Bahwa musibah yang menimpa seorang muslim yang membahayakan kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya dan bisnisnya dan semisalnya, maka hendaklah kita menghadapi segala musibah tersebut dengan penuh kesabaran dan mengharap hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. In talaqqaha bis-sabri wal ihtisabi. Demikian beliau mengatakan bahwa apabila kita ditimpa oleh musibah, kehilangan harta kita, kebangkrutan dan suatu musibah yang melanda diri kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita, maka hendaklah kita menghadapi dengan kesabaran dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah yang terakhir, ringkas saja bahwasanya beliau mengatakan dalam nasihatnya, anna a'dhamal masa'ibil musibah fid din fa hiya a'dhamun masaibid dunya wal akhirah. Bahwasanya musibah yang terbesar yang harus lebih kita khawatirkan yang akan melanda kita, bangsa kita, bahkan agama kita adalah musibah yang menimpa agama. Agama adalah hal yang sangat penting kita pelihara, dan kemudian agama adalah hal yang sangat penting yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita, seperti memelihara akidah kita, memelihara akhlak kita, memelihara ibadah kita, dan memelihara muamalah kita sesama kita. Maka musibah yang paling terbesar yang harus kita khawatirkan adalah ketika manusia kerusakan akidahnya, kehilangan imannya, dan kemudian kerusakan akhlaknya, dan juga muamalah yang ataupun muamalah yang jahat, muamalah yang rusak di antara kita. Maka inilah yang
yang perlu kita waspadai kekhawatiran umat Islam. Kekhawatiran kita adalah ketika agama sudah menjadi permainan-permainan dan dilecehkan. Terakhir, kaum muslimin berbahagia, sebagai kesimpulan ada 5 hal yang harus kita perhatikan di akhir zaman ini ketika mara bahaya bencana ataupun virus corona yang menimpa bangsa kita, menimpa umat Islam. Yang pertama, hendaklah kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan perlindungan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah diri, barangkali musibah, bencana ataupun virus corona yang menimpa diri kita, bangsa kita, bahkan umat manusia, bisa saja itu semua adalah karena dosa-dosa kita. Bisa saja karena itu semua karena kesombongan dan keangkuhan kita. Maka oleh karenanya marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah marilah kita perbanyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, marilah kita pelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah marilah kita perbanyak berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ingin meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya adalah kita berdoa dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hendaklah kita menjaga kebersihan diri lahir dan batin. Di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan terutama virus corona. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin.